Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihi zulam, amma ba'du. Jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatidz, para guru, para orang-orang tua, Bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa ahli keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua kita, karib kerabat kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Apabila ada di antara kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, tetangga dan jamaah kita dalam keadaan sakit, baik sakit lahiriah maupun batiniah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beserta seluruh ahli keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki, dilancarkan dalam usaha, dihindarkan dari berbagai bala dan bencana dunia dan akhirat. Putra putri kita, anak cucu kita dijadikan orang yang saleh dan salihah, taat, manfaat dunia dan akhiratnya. Segala hajat, maksud, tujuan, harapan, cita-cita kita, baik hajat dunia akhirat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita, tempat tinggal kita dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan keluasan rezeki. Di akhir kehidupan kita mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah, di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu surat Asy-Syams. Surat yang ke-91 pada penempatan Al-Quran, berisi 15 ayat. Asy-Syamsu itu artinya adalah panon poe, matahari. Bahasa Arab bilangnya, namanya matahari itu kaukabun nahariyun tudi'u jami'al afaq, yaitu bintang yang terbit di siang hari yang menerangi seluruh alam semesta. Itu namanya matahari. Jadi dia adalah jenis bintang, bukan planet menurut sebagian. Tapi baru-baru ini ilmuwan menemukan
benda yang mirip matahari dan terangnya ribuan kali lipat dari matahari. Allah menjadikan ini sebuah nama surat, berarti ada hal yang harus kita teliti, kita simak, kita pikirkan berkaitan dengan matahari. Bulan dan matahari dua-duanya adalah merupakan makhluk dan nurut sama Allah. Sampai hari ini matahari dan bulan tetap tidak membangkang kepada Allah, nurut aja dia. Kata Allah pagi-pagi dari sana, dari timur coba, nanti sore nyampe di barat, selalu begitu. Dalam surat Yasin Allah bilang wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Di antara ketentuan kekuasaan Allah adalah memberjalankan matahari pada porosnya. Nanti satu masa di mana matahari dan bulan akan sujud di hadapan Allah. Lalu matahari dan bulan itu ngadu kepada Allah karena merasa bahwa dia dimanfaatkan oleh makhluk, oleh manusia, sinarnya. Tapi manusia yang memanfaatkan sinarnya tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Dengan sinar matahari mereka durhaka kepada Allah, dengan sinar matahari mereka membangkang kepada Allah. Akhirnya matahari ngadep ke Allah. Ya Allah, saya mengajukan cuti, enggak mau terbit lagi. Memangnya kenapa? Habis cahaya saya bukan digunakan untuk taat kepadamu, tapi banyak digunakan untuk bermaksiat kepadamu. Bahkan ada kaum yang menyembah matahari. Di Jepang itu ada namanya Shinto. Mereka ibadahnya sore dengan pagi. Begitu matahari terbit, mereka ibadah. Nanti matahari terbenam, mereka ibadah. Maka dalam agama kita tidak ada sholat setelah subuh dan tidak ada sholat setelah asar. Jangan sampai tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang nyembah matahari. Dalam setiap agama ada ibadahnya. Nah, Islam ingin membedakan ibadah yang ada di agama kita dengan agama-agama lain. Maka banyak tuh ketentuan. Jadi antaranya tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asar, supaya tidak dianggap dulu orang mengikuti gaya ibadahnya orang yang nyembah matahari. Tapi kemudian digantikan dengan mensyukuri sinar mataharinya dengan isyraq atau syuruk. Salat itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat cahaya yang kita terima. Maka Nabi Adam alaihissalam itu salatnya hanya subuh. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga kemudian ke alam dunia malam,
Nyampe di bumi gelap. Nabi Adam kebingungan. Karena selama di surga tidak ada gelap. Terang selalu. Kenapa terang selalu? Ya nggak tidur. Ngapain di surga tidur? La yanamun wala yabulun. Dalam surga mah nggak tidur, nggak kencing, nggak berak, nggak macem-macem. Pokoknya nikmat aja udah. Maka begitu turun ke bumi gelap, kaget. Belum adaptasi Nabi Adam. Akhirnya mulailah matahari terbit fajar. Nabi Adam kemudian bersyukur dengan sholat subuh 2 rakaat. Kemudian tema daripada surat Asy-Syams ini adalah kita ini diberikan ilham oleh Allah. Jadi ada namanya ilham. Ya, di Komrak ini mungkin ada namanya ilham. Ada ilham, ada wahyu. Bedanya, ilham itu diberikan kepada manusia, mau iman mau tidak iman, mau dia binatang mau dia makhluk manusia, dikasih ilham oleh Allah. Tapi wahyu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Allah menjelaskan, wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhizi minal jibali buyutan. Laba-laba itu Allah kasih ilham, naluri untuk bertahan hidup. Ilham itu anittakhizi minal jibali buyutan, untuk membuat tempat tinggal di gunung-gunung, di tebing-tebing, di dinding-dinding. Nah, itu kan mereka tinggalnya di situ. Laba-laba. Mereka bisa membuat rumahnya dianam oleh mereka, dirajut tuh, terus sampai rapih tuh. Dari mana ilmunya? Nah, padahal mereka nggak punya otak, karena kita makanin otak-otak. Mereka tidak punya otak, tapi mereka dikasih ilham, naluri untuk bertahan hidup dengan membuat itu. Bayi ketika akalnya belum berfungsi, tapi nalurinya sudah dikasih oleh Allah ilham itu, sehingga ketika lapar, haus, nangis dia. Nangis itu bahasa dia untuk mengungkapkan kepengenannya. Ya bisanya nangis. Begitu disusuin oleh ibunya, diam dia. Tapi kalau udah besar nangis, bukan disusuin, bagi duit baru diam. Nah, itu ilham. Sehingga di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat tema bahwa manusia punya potensi berbuat baik dan punya potensi berbuat tidak baik. Ada kejahatan bisa muncul dari orang yang kita tidak duga. Ada kebaikan yang muncul dari orang yang kita tidak sangka. Kita menilai dia tidak baik, tapi kadang muncul kebaikan. Dia orang baik, tapi kadang muncul keburukan. Maka manusia itu punya potensi untuk baik dan tidak baik.
sesoleh-solehnya orang ada potensi berbuat tidak baik, dan sejahat-jahatnya orang ada potensi untuk berbuat baik. Maka kita tidak boleh menggantungkan sebuah harapan gede kepada manusia. Misal, oh si itu orangnya baik, pasti kalau dia yang jadi akan baik. Nggak bisa. Menggantungkan keadaan hidup kepada manusia itu nggak bisa. Kenapa? Berubah manusia itu. Ayah yang tadinya harusnya menyayangi anaknya menjadi tumpuan dan sandaran anaknya, kadang berbuat jahat melebihi orang lain. Maka kadang-kadang dalam dunia kriminal, orang yang berbuat jahat adalah orang terdekat. Suami yang tadinya harus mencintai, menyayangi, lembut kepada istrinya bisa berubah menjadi makhluk yang lebih kejam dari apapun. Nah, istrinya yang dimutilasi segala macam. Kenapa demikian? Karena dalam diri kita potensi baik dan potensi tidak baik muncul. Sebab itulah kemudian Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir selalu dalam kondisi fitrah, punya naluri berbuat baik. Tapi nanti fa'abawahu, dua orang tuanya yang punya peran mengasah naluri itu. Apakah naluri itu nanti berpotensi menjadi jahat atau tidak? Nah, ini itulah fungsinya pendidikan begitu. Menggali potensi. Sehingga kemudian kalau ulama lain dalam psikologi kejiwaan, kita tuh punya akal dua. Satu namanya akal gorizi, yang kedua akal kasbi. Akal gorizi yaitu tadi naluri untuk melakukan sesuatu. Lewat apa? Lewat pola yang dilihat. Qabil, anaknya Nabi Adam yang bunuh saudaranya Habil, kebingungan. Habis bunuh saudaranya, dia tidak tahu mesti diapain ini jenazah. Tapi akhirnya Allah kasih contoh. Burung gagak berantem, satunya mati, digalihin lubang. Nalurinya main akhirnya. Memperhatikan pola burung gagak, maka Qabil ngambil kesimpulan, oh begini caranya. Akhirnya dia kerjain begitu. Kaifa yuwari sau'ata akhi. Bagaimana menutupi kehormatan saudaranya? Masa dibiarkan begitu saja? Nah, Allah kasih contoh. Faba'asallahu guroban, Allah ngutus burung gagak. Karena diantaranya burung gagak itu adalah burung yang paling cerdas. Akhirnya nalurinya main tuh. Nah, inilah manusia ketika dia berbuat, dia perlu pola dan perlu contoh. Pola dan contoh mana yang dia dapat, itulah yang dia kerjain. Orang belum bisa nyopet, mencuri, maka dia lihat polanya. Begitu polanya sudah mulai dia bisa, kerjain sama dia. Semua begitu. Caranya makan, ngangkat sendok dan segala macam itu ngikutin pola yang sudah ada. Maka ketika polanya bagus, baguslah yang keluar.
Tapi ketika pola dan contohnya jelek, itu yang akan menjadi kebiasaan akhirnya. Karena itulah kemudian akal yang kedua namanya akal kasbi. Naluri itu diasah berkembang akhirnya. Kasbi itu usaha ya, ada usaha. Oh begitu caranya, oh begitu polanya, oh begitu cara membuatnya. Mulai dari itu manusia belajar, maka akalnya berkembang akhirnya. Setelah akalnya sudah mulai sempurna usia 15 tahun, taklif Allah masuk tuh. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, nempel baru tuh. Maka al-aqlu manutatut taklif. Akal itu menjadi bergantungnya kewajiban. Punya akal wajib, nggak punya akal nggak wajib. Maka manusia itu selama dia masih punya akal, maka dia masih disebut manusia. Tapi kalau akalnya sudah tidak berfungsi, Allah akan jadikan dia sebagai sampah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kata Allah begini, kami sediakan untuk neraka jahanam, tempat pembakaran itu, kebanyakan manusia dan jin. Mereka yang disebut pertama qulubul la yafqahuna biha, punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan akal itu dengan baik. Berarti menyeret orang kepada neraka jahanam karena tidak menggunakan, memfungsikan akal dengan semestinya. Kenapa demikian? Karena al-aqlu mutarratun liqabulil haq. Akal ini dipaksa untuk menerima kebenaran. Jadi kebenaran itu mudah dicerna. Misal, ketika kita berpikir dunia ini adalah ciptaan, maka akal kita main. Nggak mungkin ada ciptaan kalau nggak ada yang mencipta. Dicarilah siapa pencipta. Begitu dia tahu polanya, dunia ini penciptaan, modelnya begini, mulai akal berpikir nih, oh pasti nih yang menciptakan ini adalah Zat yang maha segala-galanya. Maka akal nerima tuh dengan mudah. Kenapa? Karena logika selalu menampilkan gambaran yang harus sesuai dengan faktanya. Bahkan sampai kemudian kata Allah, lihat tuh di penjuru dunia, kalian bisa melihat, berpikir, siapa yang nyiptain? Nggak perlu Allahnya muncul. Tapi lihatlah hasil kreasi dan karya dari Allah, itu akan menyampaikan kepada Allah. Akal main. Mustahil ada ciptaan, tidak ada yang mencipta. Itu akal sudah nerima. Akhirnya kemudian, hal-hal yang sifatnya daruri. Nah, ada dua nih, perkara daruri dan perkara nazari. Perkara daruri adalah sesuatu yang kita terima, akal nerima tanpa kudu dipikirin. Begitu ngumpul rame-rame, ada bau nggak enak, itu akal langsung ngerti. Pasti ada yang kentut nih, tuh kan. Nggak mungkin, ini apa ya? Ini bau apa ya? Oh, nggak perlu begitu. Orang udah paham. Tapi ada hal-hal yang sifatnya nazari, pemikiran. Oh, kalau 1 tambah 1 segini. Oh, kalau 5 tambah 5 segini. Itu nazari namanya. Sehingga kemudian
Kalau orang hal-hal yang sepele saja dia mengingkari, maka berarti kan akalnya nggak fungsi. Ya artinya kalau ada ciptaan alam semesta, dia berpikir begitu bagusnya, begitu indahnya, kan berarti ada yang menciptakannya. Tuhan, oh model Tuhannya bagaimana? Dicari sama akal. Nggak mungkin ciptaan sama dengan yang mencipta, nggak mungkin. Masa ember dibuat sama ember? Kan nggak mungkin. Berarti kalau kita nih makhluk diciptakan, hasil ciptaan, oh berarti yang menciptakan lebih hebat dari yang diciptakan. Maka akal nerima. Ketika akal tidak berfungsi, dia abaikan tuh akalnya. Adanya sebab akibat, adanya ciptaan dan pencipta, akhirnya dia ingkari, maka itu yang akan membuat dia terhina nanti. Itulah yang bakal masuk neraka. Maka di dalam surat Al-Muluk, orang kafir bilang begini, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mau dengar dan mau mikir, tentu kami tidak akan masuk neraka. Itu kan. Tapi kan ngomongnya udah di neraka, terlambat. Baru sadarnya, oh iya ya, tapi iya ya udah di sono. Memang baru otaknya kebuka. Bukannya baru kebuka, diabaikan naluri baiknya, akhirnya menutup memunculkan naluri jeleknya, naluri baiknya ketutup. Ya, akhirnya naluri buruk yang muncul. Hati nurani. Nah, makanya disebut hati nurani, bukan nurhani, nurani. Apa nur? Cahaya nih. Hati yang bercahaya, kalau kita bahasakan hati nurani disebutnya. Hati yang diberikan cahaya oleh Allah tutup, maka disebutnya kupur. Orangnya namanya kafir, karena kupur itu artinya nutup dia. Udah bener ditutup sama dia dengan yang jelek. Ini nggak muncul nih. Mengingkari hati nuraninya sendiri. Padahal hal-hal yang mudah bisa keterima oleh akal yang sehat. Maka kita di antara tujuan adanya agama adalah memelihara akal. Ini luar biasa. Akal ini potensi yang harus dijaga. Kenapa diharamkan minum-minuman beralkohol? Kenapa? Supaya akal tetap terpelihara dengan baik. Lah kalau kemudian mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan, akal jadi tidak berdaya, dia rusak, merusak akal. Sedangkan orang mukmin la dororo wala diroro, jangan membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Itu prinsip. Jaga diri kita, potensi dijaga. Sehingga kenapa tidak boleh minuman keras? Itu merusak akal. Akhirnya akal tidak berfungsi, ataupun kalau nanti lemah fungsinya karena rusak jaringan-jaringan sel otaknya. Sementara yang begitu akan menimbulkan adiktif, candu. Wah, enak rasanya, yo kan? Punya masalah larinya ke situ. Ya padahal sementara, waktu mabok doang hilang. Ya entar ada lagi. Selama persoalan belum selesai. Gara-gara persoalan ekonomi, gara-gara persoalan rumah tangga, akhirnya nyari jalan keluarnya dengan mabuk misalkan. Ya paling waktu itu doang. Masalah tidak selesai, otaknya rusak. Nah kan, mau di mana di servisnya? Nggak ada servis otak.
Makanya agama itu selalu membentengi kita dengan hal-hal yang tidak baik. Sayang Allah kepada manusia. Hidup tuh utuh, jaga, benerin, kembangin, supaya apa? Jadi makhluk yang mulia di sisi Allah. Nah, karena itulah kemudian, tapi ada yang ilham, potensi itu muncul dengan bimbingan agama. Akhirnya nalurinya dipupuk, nalurinya dikembangin terus dengan kebaikan. Itulah nanti namanya adalah insan kamil, manusia sempurna. Kenapa? Karena pola hidupnya sudah ditata dengan baik, menjaga hal-hal yang membahayakan terus aja dia. Akhirnya kemudian potensi yang baik, ini potensi jeleknya ketutup sama dia. Akhirnya jadi manusia yang lawannya kufur, yaitu syukur, terbuka dia. Dia percaya adanya Allah, dia percaya dengan Rasul, terus saja dia percaya, dia yakin terus saja. Akhirnya potensi kebaikan itu menjadi iman, menjadi ilmu, menjadi wawasan, menjadi makrifat ujung-ujungnya. Pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahasa Nabi, man aropa nafsahu faqad aropa rabb. Orang yang mengenal dirinya, dia mengenal siapa? Tuhannya. Maka pada perdebatan antara nafsu dan akal, itu kan kita suka lihat ceritanya. Pada saat Allah menciptakan akal, Allah panggil, wahai akal, iya ya Allah, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kamu? Akal dengan mudah dia jawab, anta rabbi wa ana abdi. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Oh, akal mah langsung sekali nanya, jawabannya pas. Tapi begitu nafsu dipanggil, kata Allah, man anta wa man ana. Engkau siapa? Aku siapa? Nafsu bilang, ana, anta. Iya. Bahasanya begitu. Lu, gue. Enggak nurut dia. Ketutup nafsu itu. Akhirnya disiksa sama Allah tuh, ditaruh pada neraka yang paling panas 70 tahun. Angkat, tanya lagi, tetap jawaban sama, engkau, aku. Ini nafsu itu luar biasa bertahannya, panas aja masih main dia. Ditaruh pada neraka yang paling dingin. Neraka itu enggak semuanya api, Pak. Ada namanya zamharir. Zamharir itu dingin, biang es. Iya, orang kadang bisa bisa bertahan di cuaca panas, tapi tidak bisa bertahan di cuaca dingin. Beku. Kemudian 70 tahun angkat lagi sama Allah. Tanya lagi. Jawabannya masih sama. Tetap aja ngeyel, engkau, aku. Oh. Akhirnya Allah taruhlah pada tempat yang lapar, dilaparkan oleh Allah, dilaparkan nafsu itu oleh Allah. Baru setelah dilaparkan, nyerah hawa nafsu. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Tuh, itu asal muasal kenapa kita kudu puasa, nundukin hawa nafsu. Dia baru nurut tuh. Kalau puasa dengan sebenar-benarnya, hakikat puasa sejati nurut itu. Kecuali puasa-puasaan.
Mana? Ya cuma nahan lapar doang sama haus. Ngunjing tetap. Telinga dengerin yang nggak bagus tetap, mata tetap. Ah itu kan puasanya masih abal-abal. Nah, itulah kemudian apa yang ingin Allah jelaskan di dalam surat ini. Terutama di awal, wasamsi. Nah, wau qasam, sumpah. Demi matahari. Setiap benda yang Allah jadikan sumpah, berarti benda itu manfaatnya luar biasa. Kita diingatkan oleh Allah. Kalau Allah mah boleh sumpah begitu, kita mah nggak boleh. Bapak yang melakukan ini demi matahari, wow, nggak boleh. Kita mah makhluk. Kita harus bersumpah demi Khalik, pencipta. Allah mah bebas. Kenapa? Karena Allah kalau bersumpah dengan benda ciptaannya, Allah sedang menunjukkan dan mengarahkan perhatian kita terhadap benda itu supaya kita mikir. Kita pikirkan tuh benda itu. Seperti matahari, Allah bersumpah dengan matahari sambil mengatakan secara tidak eksplisit bahwa pikir tuh bagaimana manfaat matahari. Ya, ini manusia mengambil manfaat dari matahari seluruhnya. Kemudian waduhaha, dan cahayanya matahari. Cahaya yang paling sempurna adalah waktu duha. Itu suasana cahaya yang paling sempurna waktu duha. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu, nah itu duha waktunya. Maka nanti di dalam surga suasana itu akan mirip waktu duha. Ahli surga itu menikmati cahaya yang mirip waktu duha. Kalau di dalam surga cahayanya mirip jam 12, bidadari nggak mau keluar. Panas. Maka cahayanya dibikin oleh Allah waktu duha ketika di surga nanti. Kita jalan pagi waktu duha enak kan. Kalaupun ada cahaya matahari kan masih tidak panas. Waktu sehat kita ketika kena matahari, bayi dijemur nggak nungguin jam 12, gosong. Waktu-waktu duha kan minimal maksimal jam 10. Tapi di pagi-pagi dibawa tuh jemur supaya dapat sinar matahari ultravioletnya sedang sempurnanya waktu duha. Maka di waktu duha itulah kemudian disunnahkan untuk sholat duha. Maka jaminannya siapa yang sholat duha 8 rakaat tuh, itu kan jaminannya apa? Surga. Dibangunkan gedung di surga. Kenapa? Cahayanya mirip nanti dengan waktu duha. Itu pun kalau mau. Nah, Allah ingin kita mikir nih di sini. Matahari, waktu duha. Apa kaitannya? Apa manfaatnya? Sehingga kemudian matahari dieksploitir oleh manusia, dieksplor oleh manusia, digali oleh manusia tuh. Ya nanti mungkin ada kendaraan dengan tenaga matahari, tenaga surya. Sekarang pembangkit listrik, itu sekarang udah banyak dimanfaatin tuh. Mungkin nanti HP kita juga, jadi dipakainya cuma siang doang. Dia akan nyimpen energi kan, ada begitu kan. Tuh, dengan cahaya energi cahaya matahari. Di beberapa negara alat-alat masak dan segala macam itu sudah menggunakannya itu.
Betapa besar nikmat Allah di situ, dimanfaatkan oleh manusia. Tapi celakanya manusianya tidak mau bersyukur. Hasil ciptaannya dinikmati, tapi penciptanya tidak disyukuri. Nah, itulah yang membuat Allah sering negur kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya Allah, seterang-terangnya lampu kita, begitu matahari muncul nggak ada apa-apanya. Maka wasamsu itu diaan, wal komaro nuron. Padahal dua-duanya maknanya cahaya. Dia itu bercahaya, kemudian nur itu cahaya. Di mana bedanya? Kalau nyebut matahari, Allah nyebutnya diaan, cahaya. Kemudian kalau Allah nyebut bulan, dia nur. Tapi kan dua-duanya kita artikan dengan cahaya. Di mana bedanya? Kalau matahari, cahayanya bersumber dari dirinya sendiri. Dia tuh sumber cahaya. Nanti berapa miliar tahun lagi katanya matahari itu akan redup katanya. Habis. Sementara bulan itu nur. Kenapa? Cahayanya hasil mengambil dari sinar matahari. Makanya yang namanya gerhana itu cahaya matahari dihalangi oleh bulan, gitu kan. Bulan tuh nggak punya cahaya, dia mah hanya cahayanya bersumber dari, dulu dongengnya begini, waktu Allah ciptakan bulan dan matahari itu cahayanya sama. Sehingga nggak ada siang, nggak ada malam, lah repot. Akhirnya kata Allah, Jibril usap wajah bulan dengan sayap. Malaikat Jibril suruh, kemudian diusaplah wajah bulan. Akhirnya bulan redup dengan diusap oleh malaikat Jibril, sehingga ada bekas noda hitam yang sering kita lihat dari bawah bulan. Itu katanya bekas usapan malaikat Jibril, katanya. Dicaplok apa? Nah, akhirnya kemudian bisa dibedakan tuh antara matahari dan bulan tuh cahayanya. Nah, kemudian waktu duha, di mana awal hidup manusia, itu menjadi gambaran penting bagi kita. Ada kalimat begini, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang cerah, orang yang cerah di awalnya, maka akan cerah di ujungnya. Kita pagi-pagi ini hati kita tenang, nyaman, enak, maka nyampe sore nih tetap akan stabil begitu. Kalaupun ada masalah, tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena kita dari paginya hati sudah tenang. Artinya apapun masalah nanti, kita akan hadapin. Tapi kalau paginya udah rungsep, ruwet, wah itu cemberutnya bisa sampai sore. Cemberutnya bisa sampai sore. Ya kan alhamdulillah kalau pagi-pagi sudah megang duit 2 juta, gas ada, kuota penuh, buat jajan beres, listrik dibayar, oh pokoknya anteng dah. Senyum aja pokoknya. Cerah kan? Cerah. Tapi kalau pagi-pagi duit entek, gajian belum, pensiun belum, anak pada minta duit, kuota habis, gas habis, ya. Udah sumpek dah urusannya, udah sampai sore bisa jadi begitu. Bahasa orang Betawi mungsang mangsing, serba salah.
Nah, itulah kemudian kita syukuri itu nikmat matahari. Tuh, nikmat matahari. Maka ada doa begini. Allahumma ij'al awwala hadzal yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhirahu najaha. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini salahan, kebaikan. Wa awsatuhu, tengah-tengahnya, falahan, kebahagiaan. Wa akhirahu najahan, dan di ujungnya nanti kesuksesan. Nah, itu. Ada doanya begitu. Allahumma ij'al hadzal awwala hadzal yaumi salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Gitu. Sukses di ujung. Nah, itulah kemudian banyak hal-hal yang Allah ingin ceritakan di dalam ayat itu. Kedua, wal qamari idza talaha. Wal qamari, demi bulan. Nah, karena selalu begitu bergandengan matahari dan bulan. Bulan, gitu kan ada lagunya. Iza talaha, apabila dia mengikuti matahari. Iya. Begitu siang matahari terbit tuh, maka fungsinya adalah untuk memberikan rasa kepada buah. Ada rambutan, ada mangga, segala macam. Itu rasanya, itu disuplai oleh sinar matahari. Malam begitu bulan keluar, maka dia akan memberikan warna untuk buah tadi. Merah, kuning, terus saja tuh. Itu bulan tugasnya. Lah kalau seandainya bulan nggak ada, itu buah orang ada warnanya. Karena nggak ada yang ngasih warna. Nah, oleh sebab itulah fungsinya begitu, sehingga akhirnya bulan selalu beriringan tuh. Nah, kalimat talaha itu dari kalimat tilawah, baca asalnya. Kita membaca nih bahasa Arabnya tilawah. Kenapa? Karena yang namanya baca, kalimat satu diikuti dengan kalimat berikutnya. Ini Budi, ini Ibu Budi. Nah, kan begitu. Itu namanya tala. Kita baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil, ngikutin satu kalimat dengan kalimat lain, namanya tilawah. Nah, talaha yang mengikuti, bulan ngikutin matahari. Begitu bulan masuk, kata matahari, tugas ente keluar bulan terus. Gantian. Udah siang. Kemudian begitu nanti mulailah fajar menyingsing, kata bulan gantian. Gantian, bulan masuk, matahari keluar. Selalu begitu. Dan itu untuk kemaslahatan hidup manusia. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Itu kan Allah bilang dalam surat An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai selimut. Selimut malam. Begitu mulai masuk gelap, ngikutin mata kita. Dari mulai 190 terus aja ngeriap. Iya.
Setelah malam dijadikan selimut, waja'alna nauma subata. Kami jadikan tidur sebagai istirahat. Udah waktunya tidur. Kalau dulu begitu. Kalau sekarang nggak ada matinya orang. Mau siang, mau malam, ayo aja. Sekarang kalau Bapak jam 12, jam 2 jalan ke depan, nggak ada matinya. Ada terus. Kenapa? Karena kampretnya bertugas. Ya kan, kampretnya artinya siang dia tidur, malam dia itu. Nah, kemudian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyebut tuh nikmat-nikmat itu. Baru hanya nikmat itu saja dua, rasa-rasanya kita nggak bisa mensyukurinya. Nikmat cahaya, bahkan orang-orang yang jadi nelayan di malam hari itu kan panduannya bulan. Begitu bulan purnama muncul, itu yang namanya ikan, naik dia. Makanya seringkali itu purnama ditunggu oleh para nelayan. Kalau kan kita kan purnama munculnya malampir. Serigala yang muncul. Karena nelayan itu berpanduan dengan itu. Ketika sinar bulan makin terang, maka potensi dia mengambil ikan itu lebih banyak. Kenapa? Karena ikan itu kan kita tahu Pak, kalau di lautan begitu dikasih lampu, dia nyamperin kayak raron begitu kan. Sama begitu sinar bulan itu terang bener, mereka mulai muncul tuh. Ya, jadi berkah buat para nelayan. Nah, juga buat kesempatan maling. Wah, bulan purnama maling punya cahaya dia. Kemudian ayat ketiga, wan nahari ijajal lah, demi waktu siang. Nahar lawannya lail. Kalau lail itu artinya adalah rambut yang sangat hitam. Maka kalau ada perempuan namanya Laila, itu berarti rambutnya hitam kalau masih muda. Lail. Sementara nahar itu adalah waktu di mana terang benderang, segalanya bisa jadi terlihat. Itu nahar. Nah, kalimatnya ijajallah. Jal itu jelas, tegas, glowing bahasanya. Jalla itu ada begini. Dalam ilmu tasawuf itu pada namanya. Satu, tahalli. Yang kedua, pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Ini proses orang. Satu namanya takhalli, mengosongkan jiwa dari sifat-sifat jelek, namanya takhalli. Karena khaliyun itu artinya kosong. Kedua, tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat baik. Jadi yang buang, yang jelek ditarik, yang bagus masukin. Terakhir namanya tajalli, munculnya sifat-sifat itu sehingga dominan dan jadi karakter manusia. Oh, akhirnya dia dermawan, penyabar, orang yang rajin ibadah. Itu namanya tajalli. Sifat-sifat baik yang ditanam oleh dia setelah membuang sifat-sifat jelek, maka muncullah akhirnya jadi pribadi yang baik. Itu namanya tajalli. Nah, inilah kemudian kemarin Rajab itu namanya takhalli. Rajab itu kan kita disuruh banyak taubat, istighfar, ngosongin tuh. Nanti nih bulan Sya'ban ini tahalli namanya, menghiasi dengan amal-amal bagus, banyak sholawat, kemudian banyak sedekah, ada puasa tuh.
istighfar. Nah, kemudian nanti Ramadan tajalli, muncul tuh sifat-sifat baiknya. Mau puasa, mau tarawih, mau tahajud, mau qiyamul lail, mau tadarus, mau sedekah, mau zakat. Nah, itu begitu. Sehingga proses itu kalau kita ingin munculnya sifat-sifat baik itu secara dominan, kalau memang yang jelek dibuang. Selama yang jelek masih numpuk, nggak muncul dia. Maka kenapa kita harus habis sholat istighfar, lagi diam banyak istighfar? Kenapa? Supaya nih kuman-kumannya, tahu kuman? Kurang iman. Kuman-kumannya hilang. Akhirnya kemudian masuk yang bagus-bagusnya. Inilah kemudian kita syukuri dengan nikmat Allah berikan kita waktu siang sehingga nampak bagi kita. Dan tajalli itu adalah di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan bermanfaat bukan hanya buat kita tapi untuk orang lain. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, memasuki sebentar lagi tentu bulan Ramadan, kita akan nisfu Sya'ban juga. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Banyak ucapan, perbuatan, tingkah laku yang mungkin tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan nanti doanya cuma 3. 1, panjang umur. 2, sehat. Yang 3, banyak duit. Itu aja. Itu aja doanya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwan ya karim Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtaha lana bikulli khair wa anta tafaddala alaina bikulli khair wa anta taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta hafazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana wa barik fi hayatina wa mamatina dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.